orang jangan dilepas gitu aja. Jujur ya nanti ya, nggak gitu. Semuanya ada pantauannya. Iblis dari tadi baru keluar. Kenyamanan dan damai sejahteranya. Iya. Sehingga ia tidak waspada terhadap musuh utama yang lebih bisa merusak. Jangan khawatir. Artinya kita jangan fokus kepada apa yang kita pandang membahayakan dan mengancam hidup kita. Karena sesungguhnya ada yang lebih mengancam. Maka sekarang kita tahu bahwa kekhawatiran membuat seseorang gagal fokus. Mestinya fokus kita pada peperangan, pergumulan melawan iblis yang bisa membinasakan hidup kita. Kekhawatiran yang membuat seseorang fokus kepada hal-hal yang minor, tidak penting, tidak prinsip, membuat ia gagal fokus pada hal yang lain. Kegagalan fokus ini diusahakan oleh pasal ke-8, sehingga seorang menjadi tidak waspada dan tidak berhati-hati terhadap musuh yang lebih kejam dari segala ancaman. Lebih kejam, lebih mengerikan, lebih membahayakan dari kemiskinan, dari kegagalan apapun dalam hidup ini. Kegagalan memang menyakitkan, namun lebih menyakitkan kalau kita gagal memiliki hidup kekal bersama dengan Allah. Gagal fokus mengakibatkan seseorang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab kalau orang gagal fokus, ia pun gagal mengenali siapa lawannya. Banyak orang berpikir musuh yang sungguh menakutkan adalah kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan karir, kegagalan berumah tangga, dan berbagai kegagalan lain. Padahal musuh utama kita itu iblis. Jika tidak ditaklukkan, dia malah menaklukkan. Dan kalau iblis bisa menaklukkan seseorang, dia akan digiring ke dalam api kekal atau di dalam kebinasaan. Harus diingat, musuh ini tidak pernah tidur. Iblis memang selalu aktif berusaha untuk menarik orang banyak dalam persekutuan dengan kerajaan gelap supaya terhilang selamanya. Dia mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti orang tersebut bisa ditelan atau memberi diri ditelan. Jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah sengaja memberi umpan manusia kepada iblis. Kalau firman Tuhan berkata agar kita waspada dan berjaga-jaga, maksudnya kita bisa menghindarkan diri dari cengkraman singa iblis itu. Dengan demikian, kita akan dapat ditelan oleh iblis atau tidak, tergantung masing-masing individu. Tuhan memberi kesanggupan setiap orang untuk menang jika ia berjalan dalam iman yang benar. Namun Tuhan juga tidak akan bisa menolong orang itu kalau orang itu tidak berjalan dengan Tuhan. Tuhan mencari domba-domba yang hilang. Tapi kalau domba-dombanya memang tidak mau diselamatkan, tidak bisa. Maka Tuhan mengingatkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh artinya kesungguhan untuk berusaha mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Kita melawan setan dengan mencari kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah, iblis lari daripadamu. Dengan kebenaran firman, kita dikuduskan. Hasrat-hasrat kita disucikan, hidup kita bersih. Dalam hal ini, setiap orang dapat memilih apakah berjalan dalam iman atau tidak berjalan dalam iman. Ini pergumulan. Seorang bisa memiliki iman yang teguh atau tidak, itu tergantung masing-masing orang. Setiap orang harus memilih dengan sadar dan sengaja untuk memilih iman yang teguh. Kualitas iman dalam arti pengurutan terhadap kehendak Allah ini tergantung masing-masing individu melakukannya. Menghadapi musuh yang satu ini tidak cukup hanya dengan iman dalam arti keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga kesediaan untuk sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah dalam segala hal yang menyangkut hidup kita pribadi, lepas pribadi, dan melakukannya. Iblis akan sangat terganggu kalau kita benar-benar berusaha untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ia akan terganggu kalau kita benar-benar melakukan perjalanan rohani ke kerajaan surga untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, atau yang sama dengan menjadi corpus Christi. Iblis bisa senang kita sukses dalam hidup ekonomi, keluarga tidak bermasalah, studi anak-anak sukses, kuliah di sana di sini juga sukses, memiliki pekerjaan. Tetapi iblis akan selalu mengusahakan agar kita jangan memindahkan hati kita di surga. Iblis senang kita bisa sukses dalam berbagai karir. Bila perlu, iblis menambahkan sebanyak-banyaknya berkat jasmani atau kemakmuran duniawi atau kemakmuran material. Asal kita tidak bertumbuh semakin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Itu yang iblis inginkan. Demikian kebenaran firman Tuhan kali ini. Selamat malam, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita jumpa kembali Dan nenteng bersama saya bangku. Sidi Seferi dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdo. Malam hari ini bertemakan tujuan hidup. Mari kita sungguh-sungguh mempersoalkan apa sebenarnya inti dan tujuan hidup kekristenan kita ini. Kedengarannya hal ini sudah sangat populer dan rasa-rasanya kita mau menoleh ke belakang dan beranjak dari pengajaran dasar atau pengajaran mula-mula. Tetapi inilah yang harus terus diingatkan kepada kita semua supaya Apun mau ke WC, Bang? Ya secinta lah. Iya, apun nahan kencing kan. Batu empedu. Tadi tuh ada yang kasih tahu.
Operasinya 90 juta. Siapa? Orang lah. Ngeri kan? Operasi. Masa Iya. situ bayar? Di mana? Suci. Ya operasi. Operasi batu empedu. Waduh. Enggak, kan situ pakai BPJS. Siapa sih? Suci. Iya. Kan pakai BPJS. Nggak ada di situ mah, nggak boleh pakai BPJS, ngaco apa. Umum dia mah, umum, ngerti ya? Umum, nggak ada yang BPJS di situ mah. Orang bayar mandiri atau insurance gitu. Itu bangku dia tinggal. Belum. Itu dia tinggal di situ tuh. Ya maksudnya belum selesai. Masih Tapi dia orangnya ke sono. cukup. Ke sonoin. Apa aja duduk di situ. Lu sih. Parah lah bejat. Aduh. Emang nggak boleh bu? Kita masing-masing tetap berjuang untuk mewujudkan maksud atau tujuan keselamatan itu. Dalam hal ini secara pribadi, secara individu. Tapi secara komunitas, yaitu gereja sebagai representatif atau perwakilan Tuhan untuk menjalankan pelayanannya, harus melayani dengan dan terus ada di dalam jalur maksud tujuan kekristenan tersebut. Jangan sampai menyimpang. Kekristenan bukan agama semata-mata, melainkan jalan hidup. Bagaimana jalan hidup ini tetap dikenakan semakin berkualitas tinggi atau semakin tepat sesuai dengan kehendak Allah, dan gereja benar-benar mengarahkan semua kegiatan untuk maksud tujuan kekristenan itu, supaya semua kita, baik para hamba Tuhan, aktivis, majelis gereja dan jemaat, hidup sesuai dengan maksud tujuan kekristenan itu diadakan, atau maksud tujuan keselamatan itu diberikan. Orang yang tidak memahami hal ini seperti seseorang yang mengadakan perjalanan tanpa tujuan. Jika orang tidak memahami inti dan tujuan hidup kekristenan, atau pernah memahami tapi tidak tepat hidup sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan, berarti hidup di dalam kesesatan. Seorang yang berkelas rasul seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Memang di ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata, aku menjadi seperti orang Yahudi bagi orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Memang di ayat 19, Paulus berusaha untuk menjadi hamba dari semua orang. Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dalam konteks supaya ia bisa diterima semua orang untuk memberitakan jalan keselamatan. Namun di ayat ke-23, Paulus menjelaskan alasannya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Selanjutnya di ayat 24, ia bicara mengenai seorang atlet dalam gelanggang pertandingan. Semua turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Maksudnya ada kompetisi yang begitu keras. Dan ayat 25 lebih tegas lagi, berbicara mengenai mahkota abadi. Sudah tidak lagi bicara mengenai diterima atau tidak oleh orang. Ia bahkan tidak peduli menerima saudara-saudara. Paulus tidak peduli ada saudara-saudara palsu yang tidak menerima dia. Tetapi yang ia perhatikan adalah agar jangan sampai dia ditolak oleh Allah. Memang kenyataannya, hari ini banyak orang Kristen yang sebenarnya hidup di dalam kesesatan tanpa mereka sadari. Betapa celakanya kalau gereja yang mestinya sebagai perwakilan Tuhan juga menjadi sesat karena tidak mengerti inti dan tujuan hidup kekristenan. Begitu banyak kegiatan, tapi tidak mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan tujuan keselamatan di gereja. Allah Bapa, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah yang menemui Musa di padang Midian, adalah Allah yang sangat baik. Allah yang menghendaki agar umat Israel yang adalah keturunan Abraham, yaitu keturunan yang benar-benar sebagai anak perjanjian dari Ishak dan Yakub, dikehendaki untuk menemukan negeri yang berlimpah susu dan madu. Karenanya Allah mau mereka meninggalkan Mesir yang disebut sebagai tanah perbudakan. Kegagalan mereka sampai tanah Kanaan itu bukan karena kesalahan Tuhan, juga bukan karena ketidaksanggupan Tuhan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Kegagalan mereka itu disebabkan karena mereka sendiri yang tidak dengar-dengar kepada Allah, tidak hidup di dalam menurut terhadap kehendak Allah. Bumi sudah terkutuk, tidak bisa menjadi hunian yang ideal. Allah menghendaki supaya kita keluar dari tanah perbudakan bumi ini untuk menetap di negeri yang Tuhan Yesus katakan, aku sediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Tapi kalau orang Kristen keras kepala, tegak punggung, tidak hidup dalam penurutan kepada Allah, tidak dengar-dengaran, maka mereka juga tidak akan sampai. Seperti banyak orang Israel yang tidak sampai tanah Kanaan pada zaman ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Demikian pula banyak orang Kristen yang tidak sampai ke Yerusalem baru. Mungkin itu termasuk kita. Kita harus selalu mempertimbangkan adanya kemungkinan itu. Perkarakan diri dan keadaan kita di hadapan Tuhan dengan serius. Jangan sampai kita merasa kita sudah berdiri, padahal tidak. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dan mengarahkan hidup
ke tujuan itu, pasti hidup berjaga-jaga dan berhati-hati. Jadi kalau ada orang yang tidak sampai ke tujuan, itu bukan karena kesalahan Tuhan atau ketidaksanggupan Tuhan menyelamatkan, melainkan karena respon yang salah dari orang yang dipanggil tersebut. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Ini adalah teknologi dan fasilitas yang ada di Padang, mulai dari ruang operasi sampai radiologi senternya, kemudian juga penunjang-penunjang seperti hemodialisa dan radioterapi. Ini ICU kita terdiri dari kubikel, jadi diharapkan dengan konsep peruangan ini adalah teknologi fasilitas itu dapat memenuhi mulai dari risiko infeksi sampai radiologi senternya, kemudian juga lanjut ada kondisi kesehatannya dan guna mencegah masalah kesehatan yang timbul di kemudian hari. PCR Center ini bukan semua unit pada hospital dengan kolaborasi berbagai multispesialisasi dokter. Jadi, bagi Anda yang sudah sembuh dari COVID-19, tetap lakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Selamat lebih sehat bersama Maya pada hospital. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke acara utama kita pada sore hari ini, yaitu pemaparan dan sesi speaker dari Profesor Dr. Iris Eldenis. Tanpa berlama-lama, kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan share screen. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai autoimun yang bisa divaksin COVID. Itu pertanyaannya. Bisa nggak ya? Gitu. Nah, apa itu autoimun? Autoimun merupakan suatu penyakit ya atau kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh kita sendiri. Jadi antibodi pada saat kekebalan tubuh itu menyerang tubuh kita sendiri. Jadi kan aneh ya. Yang makanya namanya auto. Auto ada sendiri imunitas. Jadi imunitas yang menyerang tubuh sendiri. Harusnya antibodi itu menyerang virus yang masuk dari luar. Tetapi badan kita disangkanya musuh. Badan kita kira virusnya. Jadi dia menyerang. Jadi kalau autoimun itu perang di dalam tubuh kita sendiri. Seharusnya sistem kekebalan tubuh melindungi kita dari bakteri, virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun pada individu autoimun, sistem kekebalan justru menyerang tubuh sendiri. Inilah yang disebut autoimun. Mengapa orang bisa kena autoimun? Penyebab yang pasti dari autoimun sampai hari ini kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu sebabnya apa. Namun dari Apa udah nggak bisa tahu penyebabnya apa? Mana diceritain nggak bisa divaksin. banyak studi dipikirkan karena adanya pengaruh dari genetik atau keturunan dan dipicu oleh lingkungan seperti polusi, pola hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak baik ya, sinar matahari sampai paparan bahan kimia. Nah ini kalau kita lihat segitiga Ini bisa-bisanya matahari juga disalahin namanya. ini autoimun dipengaruhi oleh 3 faktor tadi ya, faktor genetik, tetapi tidak selalu genetik dan tidak harus genetik. Yang kemudian yang paling mempengaruhi adalah gaya hidup dan lingkungan. Jadi walaupun orang itu tidak punya keturunan autoimun, tetapi dengan gaya hidup modern saat ini dan lingkungan yang tidak baik ya, misalnya lingkungan asap rokok, gaya hidupnya makanan yang banyak lemak pensil, ya banyak zat warna, ya banyak gluten, ya tepung terigu, seperti itu bisa menyebabkan autoimun. Pencetus ya, bukan menyebabkan. Penyebabnya kita nggak tahu, tapi pencetusnya banyak. Nah, ini kita lihat tadi faktor predisposisi, bisa genetik ya, tetapi genetik anggaplah kita nggak Dicetuskan gue. tahu ya, kadang-kadang kita nggak tahu keturunan kita apa punya autoimun atau tidak, karena dulu belum tentu bisa didiagnosa autoimun. Ya, tetapi yang jelas saat ini yang luar biasa sekarang, vitamin D yang rendah itu bisa mencetuskan autoimun. Makanya jangan mengentengkan vitamin D. Dulu orang selalu pikir vitamin C itu sistem imun, tetapi sekarang vitamin D justru punya peranan utama untuk imun sistem atau sistem imun, terutama untuk penyakit autoimun. Di mana penyakit autoimun itu bila mana dia apa vitamin Pindah deh dari vitamin C ke vitamin D. Guys, memori udah mau habis, kita lanjut lagi nanti. Bye bye guys.